Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Abdillah dengan NIM 1704032024 dari kelas manajemen keuangan A. Jadi di sini saya akan membahas tentang saham dan obligasi. Langsung saja. Yang pertama adalah saham. Di sini berikut daftar isi dari pengertian. Yang pertama pengertian saham, kemudian yang kedua keuntungan memiliki saham, yang ketiga resiko saham, kemudian yang keempat penilaian saham. Kemudian yang kedua itu obligasi. Yang pertama adalah pengertian obligasi, kemudian keuntungan obligasi, yang ketiga jenis-jenis obligasi, yang keempat karakteristik obligasi, dan yang kelima harga obligasi. Nah, yang pertama adalah saham. Apa sih saham itu? Saham adalah, menurut Darmaji dan Fakhrudin, sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan ditanamkan di perusahaan tersebut. Apa sih keuntungan memiliki saham? Keuntungan memiliki saham ada 6. Yang pertama adalah dividen. Dividen adalah pembagian laba yang akan diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Nah, dividen ini berasal dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Dividen itu sendiri terbagi 2 jenis, yaitu tunai dan saham. Kemudian yang kedua, capital gain. Capital gain merupakan keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dari hasil selisih harga beli dan harga jual saham. Kemudian ikut pada RUPS. RUPS adalah rapat umum pemegang saham. Kita bisa mengetahui pemaparan tentang rencana perusahaan ke depan, pembagian dividen, dan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan pada saat mengikuti RUPS. Kemudian yang keempat, fleksibel. Investasi saham adalah aktivitas yang sangat fleksibel. Kita bisa melakukannya tanpa harus mengorbankan waktu dari pekerjaan utama. Yang kelima, pajak relatif kecil jika dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain. Saham punya presentasi pajak yang relatif kecil, yaitu hanya 0,1%. Yang keenam, aman dan transparan. Semua aktivitas jual dan belinya dilakukan dalam satu ruang lingkup saja, yaitu bursa efek. Kemudian, resiko memiliki saham. Yang pertama, capital loss. Capital loss terjadi ketika harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga beli. Kemudian yang kedua adalah suspend. Suspend adalah jika saham kita terkena suspend yang diberhentikan oleh perdagangannya oleh bursa efek. Kemudian penilaian saham, yaitu yang pertama nilai buku. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan beberapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Kemudian yang kedua, di dalam nilai buku ada 3 karakteristik, yaitu nilai nominal, yaitu nilai yang ditetapkan oleh emiten. Kemudian agio saham, yaitu selisih harga yang diperoleh dari yang dibayarkan investor kepada emiten dikurangi harga nominalnya. Kemudian yang ketiga, nilai modal disetor. Total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten, yaitu jumlah nilai nominal ditambah agio saham. Laba ditahan ialah laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dan diinvestasikan kembali ke perusahaan dan merupakan sumber dana internal. Kemudian penilaian saham yang kedua yaitu nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder.
nilai pasar tidak lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak pinjaman emisi, sehingga boleh jadi harga nilai yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham. Harga saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Perhitungan nilai intrinsik ini adalah mencari nilai sekarang dari sebuah aliran kas di masa mendatang, baik yang berasal dari dividen maupun capital gain. Kemudian kita akan membahas tentang obligasi. Apa sih obligasi itu? Nah, menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, obligasi konvensional yaitu surat berharga jangka panjang yang bersifat hutang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo. Nah, keuntungan memiliki obligasi apa aja ya? Nah, berikut saya sampaikan. Ada 4 jenis keuntungan obligasi. Yang pertama, investor pemegang obligasi cuma punya hak atas bunga kupon. Jadi, keuntungan yang diterima hanya bunga obligasi, nggak ada keuntungan lain. Nah, yang kedua, keuntungannya adalah obligasi lebih murah dari segi biaya penerbitan ketimbang menerbitkan saham baru. Kemudian yang ketiga, investor obligasi tidak punya hak atas internal perusahaan. Hal tersebut berbeda dari investor saham yang memiliki kepemilikan atas perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bunga obligasi cenderung rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman kredit di bank. Itu sebabnya kebanyakan perusahaan memilih penerbitan obligasi untuk pengembangan bisnis ketimbang pinjaman di bank. Kemudian ini keuntungan obligasi bagi investor. Nah, yang tadi adalah penerbit, sekarang untuk yang investor. Keuntungan yang pertama, mendapatkan kupon atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Tingkat kupon atau nisbah lebih tinggi dari bunga Bank Indonesia atau BI rate. Jadi, jelas sekali keuntungan surat utang adalah lebih besar ketimbang deposito. Yang kedua, memperoleh capital gain atau keuntungan dari penjualan aset modal yang harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, banyak pilihan seri efek bersifat utang yang bisa dipilih investor di pasar sekunder atau efek yang dijual lagi oleh investor di BEI. Kemudian yang keempat, surat utang bisa kamu jadikan sebagai jaminan dan agunan. Jadi, kamu bisa gunakan untuk mengambil pinjaman ke bank atau beli saham di bursa efek. Kemudian, jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Yang pertama, obligasi pemerintah dan lembaga pemerintah. Kemudian, obligasi munisipal. Yang ketiga, obligasi swasta. Kemudian, jenis-jenis obligasi berdasarkan sistem pembayaran kupon. Yang pertama adalah obligasi konvensional. Yang kedua, zero coupon bond. Kemudian yang ketiga, fixed coupon bonds. Kemudian yang keempat adalah floating coupon bonds. Jenis-jenis obligasi berdasarkan jaminan yang diberikan. Yang pertama, guaranteed bonds atau obligasi bergaransi. Kemudian mortgage bonds. Kemudian yang ketiga, collateral trust bond atau obligasi beragun. Kemudian yang keempat, equipment trust bond atau obligasi perlengkapan. Nah, ini ada surat utang tanpa jaminan. Yang pertama adalah debentur. Obligasi ini adalah surat utang tanpa jaminan, di mana para pemegang surat utang hanya akan memegang janji dari penerbit bahwa utang pokok dan kuponnya akan dibayar pada waktunya. Kemudian yang kedua, subordinate debentur. Seandainya nih, penerbit telah menerbitkan lebih dari satu obligasi debentur, akan ada hierarki dari surat utang tersebut. Oleh karena itu, subordinated debentur adalah obligasi junior dari debentur sebelumnya. Pada intinya, jika penerbit bangkrut, klaim obligasi junior ini akan bisa dibayarkan sebelum penerbit mampu melunasi seluruh kewajiban atas obligasi seniornya.
Kemudian jenis surat utang lainnya. Pertama itu adalah suku surat berharga jangka panjang atau obligasi yang berlandaskan atas prinsip syariah. Kemudian obligasi berpendapatan. Sifatnya seperti saham khusus, pembayaran atas bunga pinjamannya dilakukan secara penuh dan tepat waktu. Nggak akan menjadi keharusan dan kegagalan bayar atas penerbitnya. Nggak akan juga membuat si penerbit dinyatakan bangkrut. Kemudian obligasi voting. Berbeda dengan surat utang lainnya, pemegang surat ini akan mendapat hak suara dalam manajemen perusahaan. Yang keempat, obligasi konversi atau convertible bonds. Surat utang ini yang sebelum jatuh tempo bisa ditukar menjadi saham si penerbit. Diterbitkan untuk menarik daya investor membeli surat utang ini. Kemudian yang terakhir, obligasi luar negeri. Surat utang ini dirilis dengan menggunakan mata uang dari negara yang bersangkutan. Kemudian, karakteristik obligasi. Yang pertama, obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Yang ketiga, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Keempat, obligasi memiliki masa jatuh tempo. Yang kelima, obligasi punya indentur, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Dan yang keenam atau yang terakhir, instrumen investasi ini punya peringkat, misalnya AAA, AA+, kemudian AA-, BBB+, dan sebagainya. Kemudian berikut adalah contoh harga obligasi ini dari Maybank. Nah, harganya itu untuk per unit 1 juta, minimum pemesanan 1 juta, maksimum pemesanan ada 3 juta. Oke. Mungkin ini sekian penjelasan tentang saham dan obligasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.